Halo teman-teman, hari ini kita mau mancing. Hari ini kita udah ada di kolam pemancingan Galatama Tombro Pak BG. Ini di daerah Ngawen Godean, tepatnya di Jogja. Ini Galatama yang pakai kepis atau kojah. Dan umpan di sini itu wajib pakai bangsa-bangsa pelet. Kayak pelet racik, pelet udang, dan pelet tenggelam itu boleh. Tapi juga boleh ngambil pakai kapas ya. Yang penting bomannya itu bangsa pelet. Kita terakhir kali ngonten pelet itu kan di Lukinaga. Terus sudah sekitar sebulan kita gonta-ganti umpan dan sempet absen ngupload seminggu. Terus kali ini kita mau main pelet lagi, pelet racik bumbum. Terus kita juga mau nyoba pelet tenggelamnya yang udah kita pakai di Lukinaga itu. Kita kali ini mau nyoba di kolam ini, apakah doyan atau enggak. Nanti bakal kakak yang pakai dan saya bakal pakai pelet racik bumbumnya. Oke teman-teman, habis ini kita bikin pelet dulu. Masuk ke peracikan atau pembuatan umpan, akhirnya kita memutuskan untuk 99% main pelet racik bumbum aja. Karena seringkali kita kalau pakai pelet racik bumbum ini selalu ada selingannya. Kayak di konten yang ini di Lukinaga, kita pakai selingan pelet tenggelam dan otok-otok. Scroll lagi agak jauh ke konten yang ini, di Temanggung kita juga pakai selingan pelet udang. Yang ini di Jogja kita juga pakai pelet bumbum sih, cuman kita umpan ambilannya pakai kapas. Di konten ini kita mau coba fokus pakai pelet racik bumbum doang, ambilannya pakai pelet dan bomannya juga pakai pelet. Di sini seperti biasa ya, kalau kita pakai pelet buat mancing ikan mas itu kita sukanya main polos tanpa esen. Kita ambil airnya dari air kolam aja. Tapi kalau kalian merasa di kolam itu udah terkontaminasi banyak bau esen, lebih baik kita cari air bersih seperti air keran ataupun air mineral buat bikin pelet ini. Dan setelah itu kalian mau kasih esen, kasih kroto atau amisan, silahkan aja, boleh kok kalian mau ekspresikan dan kreasikan sesuai selera dan kreativitas kalian aja. Jadi pelet ini nggak harus polos, cuman kalau kita sih emang sukanya main polos. Terus setelah dicampur dengan airnya, sebisa mungkin jangan diremes-remes dulu, dan biarin pelet ini mengembang dulu, anggap aja sekitar 5 menitan. Dan setelah dia mengembang, kalian bebas mau bikin pulen atau dibiarin kasar kayak gini. Kalau kalian mau bikin pulen, otomatis kita harus tambah air lagi, dan diuleni sampai halus, nanti teksturnya akan pulen dan dia nggak mudah hancur. Lagi-lagi kali ini kita agak mepet ya waktunya, karena tadi sebelum mancing kita harus persiapan kamera segala macem dan juga bikin opening dan cari-cari sedikit footage, walaupun cuma dapat sedikit. Ya memang konten sendirian repotnya begini, mau nggak mau kita harus siapin semuanya sendiri. Mulai dari ngerakit peralatan pancing, take video, dan juga tuntutan untuk selalu main ngeplin atau ngedek supaya pelampungnya kelihatan jelas di kamera. Gak jarang loh kita kesusahan dapet ikan karena selalu main ngeplin atau di pinggir kolam. Ya walaupun kadang-kadang kita juga main di tengah, tapi konsekuensinya pelampungnya nggak akan terlihat jelas di kamera. Lo malah curhat pak. Lanjut ya, fokus ke konten kali ini. Di sini kita masih persiapan tali temali di saat yang lain udah panen. Kayaknya selama kita mancing udah ada nih 1, terus ini ada lagi nih 2, terus lagi ada lagi nih, ini yang ketiga, kayaknya 4 juga ada, ya ini yang ini keempat. Orang yang dapat ada udah 4 orang lebih, dan kita belum mulai mancing dong. Sebenarnya lebih dari 4 orang sih yang udah dapat, cuman nggak kerekam sih kayaknya. Pokoknya udah pada dapat ikan dan kita baru mau mulai mancing nih. Terus pelet bumbumnya yang kita buat umpan kita tambah air lagi ya, supaya nanti dia bisa bener-bener pulen. Dan sementara yang buat bom kita biarin agak perah atau kempiar. Oh iya, BTW sementara di Shopee ataupun Lazada, pelet ini harganya Rp15.000 ya. Kalau ada yang jual lebih, misalkan Rp30.000 atau bahkan di atasnya, itu biasanya dropship sih. Sama aja, cuman lebih mahal. Kalau kalian mau beli langsung dari akun resmi atau official store Gebong Pancing, ini tokonya, logo dan namanya ini. Cek aja, produknya hanya sedikit dan cuman menjual barang-barang pancing, serta produk terlarisnya sementara pelet racik bumbum yang ini. Nah kalau main pelet kayak gini, kita sih punya banyak variasi settingan ya. Yang pasti tetap pakai pelampung, karena di kolam daerah sini semuanya wajib pakai pelampung. Ada banyak banget jenis setelan yang kita ubah-ubah terus selama mancing di kolam manapun. Kalau dijelasin semua nanti akan panjang sekali, dan kita akan jelasin aja secara garis besar 2 setelan andalan kita. Yang pertama, setelan yang paling common atau yang paling sering ditemui yaitu main press. Press ini setelan pelampungnya di setel sama dalamnya dengan kedalaman kolam. Jadi pelampung
sama dengan kedalaman kolam. Setelan ini baiknya kita gunakan saat main di pinggir kolam atau ngedek maupun ngeplin. Posisi kailnya nyentuh dasar kolam. Posisi timah melayang dengan jarak mulai dari 10-30 cm dari jarak kail. Dan pelampung mengambang di permukaan air. Cuman yang kali ini kita sedang main di tengah, jadinya ini setelan yang selanjutnya yaitu setelan glosor atau posisi pelampung lebih dalam dari kedalaman kolam. Setelan ini kalau dalam dunia permancingan lele, saya sering banget dengar dengan sebutan settingan pelampung rebah. Tapi kalau settingan ini sedikit berbeda dari settingan kita, di mana kedalaman kolam 120 cm, kita atur pelampung di 150 cm, jarak timah 5-15 cm dari kail. Jadi setelah umpan masuk ke dalam air, kita biarin dulu sampai dia ke dasar kolam. Dan ketika pelampung kita miring atau rebah, kita tarik sedikit hingga dia kembali tegak dan mapan. Buat kita-kita ini yang mancingnya nggak pakai congkok atau pancingnya nggak ditaruh, kita harus bener-bener diem dan tenang supaya posisi senarnya tetap kenceng. Kalau pancingnya yang ditaruh atau biasa pakai congkok, bisa aja tinggal dikencengin senarnya dan tunggu. Terutama kalau main pelampung, kita memang harus pegang terus supaya lebih cepat, lebih gerak cepat. Tapi kalau main yang style glosoran seperti mungkin di Jawa Barat itu, memang mau nggak mau pakai aci ya, karena kan kita nggak mungkin pegang terus ya. Mungkin ada sih, cuman itu semua bisa sesuai kenyamanan aja dan tetap rata-rata kita bakal pakai congkok. Nah, kira-kira dua setelan itu yang paling sering kita pakai kalau buat mancing ikan mas. Kalau kita pakai pelampung, tetap sukanya pakai yang kecil karena sangat sensitif. Semakin kecil pelampung akan semakin sensitif. Cuman kalau terlalu kecil juga nggak akan nyaman buat dipakai. Jadi pakai ukuran yang senyamannya aja tapi cukup sensitif. Kalau pakai pelampung kita usahakan jangan sampai timahnya terlalu berat dan pelampungnya ada di bawah air. Karena kalau pelampung ada di bawah air itu kesensitivitasnya akan berkurang. Dari tadi ngomongin setelan panjang banget, tulis di kolom komentar ya, lebih suka yang banyak omong gini atau mungkin kalian lebih suka yang dikasih lagu aja dan kayak footage mancing aja gitu. Tulis ya di kolom komentar. Coba lagi kita pindah ke sebelah kiri dari koca, mana tahu di sini ikannya lebih makan. Dan bener juga ada hasilnya, dan lumayan lah buat isi atau tambah-tambah poin. Kalau pindah titik kayak gini, lebih baik kita bom dulu titik tujuan kita, tapi juga jangan kebanyakan bom. Kasih sedikit aja seukuran umpan kita, baru setelah itu masukin umpan yang ada kailnya.
selingan ke tengah sebentar dan akhirnya dapat satu ekor yang ini. Coba main ke pinggir dan sama juga tambah satu ekor ini. Kita lanjut lagi, coba main di titik yang ini. Setelah dapat satu ekor yang tadi, kita memutuskan buat lanjutin karena responnya bagus. Dan ternyata bener aja dapat ikan besar, dan nantinya ikan ini yang akan membawa Gembong Pancing juara ikan terberat di kolam ini. Dua koma. Dua 94. Oke teman-teman, mancing kali ini sudah selesai dan ini barusan selesai penimbangan. Itu masih agak rame di sana, masih pencatatan dan kita masih jauh dari total terbanyak ataupun omsetnya. Tapi kita masih kebagian nominasi atau ikan terberat. Tadi beratnya 2,94, timbangan murni ya 2,94. Terus tadi kita pakai pelet di lapak pojok, ternyata bagus tapi juga belum terlalu bagus. Kita belum terbiasa main pelet di lapak pojok. Biasanya kalau pelet itu kita seringnya dapat lapak tengah. Kali ini kita dapat lapak pojok dan kita ngetes sekalian. Ya kira-kira begini hasilnya. Udah memuaskan, masih ada rezekinya. Mungkin segini dulu. Kalau kalian penasaran sama produk dari kita, pelet rasi bumbung dan juga pelet udangnya, bisa langsung ke Shopee ataupun Lazada kita di Gembong Pancing. Terus kalau kalian mau bantu kita, mau bantu like atau subscribe dari video ini, kami juga berterima kasih. Kalau nggak suka bisa dislike aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah.